Nah, saya peduli, jangan sampai kemudian proses hukum ini mencederai mereka-mereka yang menjadi korban, mereka-mereka yang perlu diberikan keadilan. Jadi itu sudah jelas, apalagi ini yang terbaru. Dan itu tidak mudah, saya sampaikan sekali lagi, tidak mudah karena ada saja usaha-usaha untuk misalnya mengintervensi. Saya terbuka sejak awal, siapapun, LPSK, Komnas HAM, semuanya kami terbuka. Nggak ada. Oh iya. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak. Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum. Ya. TNI Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat. Perkara ini, Mbak, itu Rudiana itu jabatannya Kanit Narkoba. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, itu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang, saya kok itu kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Dan menangkap langsung para tersangka itu dia. Nah inilah Mbak menjadi, makanya saya bilang, berulang kali saya sampaikan kepada Kapolri. Saya ingat pesannya Kapolri. Kalau mau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri secara pedas. Saya kritik Kapolri secara pedas karena saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan gitu, sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi. Kasus pembunuhan Vina ini secara terang benderang, ini akan saya beri gambaran ya. Kalian baca, simak, simpulkan, lalu komen. Jadi saya membagi ke 4 bagian. Ya, apa yang menjadi catatan saya, temuan-temuan saya. Yang pertama adalah fakta persidangan. Ya, ini untuk gambaran ya kalian semua supaya tahu seperti apa kejadiannya. Dan kemungkinan ini nanti akan bermanfaat untuk mengungkap 2 DPO yang dinyatakan tidak valid ya, alias dihapus. Menurut saya justru 3 DPO itu adalah sumir lah ya, jadi memang tidak jelas gitu. Yang kedua adalah adanya saksi baru ya, yang mengaku melihat kejadian dari awal sampai akhir. Bahkan dia bilang dia punya bukti foto, chat, dan macam-macam gitu ya. Yang ketiga, Peggy yang ditangkap ini bukan Peggy pelaku. Nanti saya jelaskan ya. Kita melangkah ke yang pertama adalah saya bacakan fakta persidangan ya. 2 tersangka yang dihapus di Polda Jabar, Dani dan Andi ini menurut saya justru sebagai pelaku utama atau eksekutor sadis. Ya, itu ada di halaman 9 hasil putusan PN Cirebon. Ya, jadi di dalam hasil putusan PN Cirebon ini dinyatakan bahwa Dani itu melakukan pemukulan rahang kanan Eki dengan kayu dan menusuk perut sebelah kiri Eki dengan samurai kecil sampai tewas. Yang kedua, Andi ini memukul Vina di bagian belakang kepala sampai Vina ini tak sadarkan diri. Ya, kemudian Andi ini melucuti pakaian Vina dan menutup mulut Vina agar tidak bisa berteriak. Lalu
diperkosa beramai-ramai. Kemudian Andi ini menebaskan samurai kecil itu ke kaki kiri Vina dan memukul kaki kanan Vina dengan batu besar. Nah ya, ini nanti akan berhubungan dengan dua DPO yang hilang. Nah, Dani ini siapa kemana, Andi ini siapa kemana. Nah, jika merunut dari berita acara dari PN Cirebon tadi, ya, saya kemungkinan menduga bahwa Andi ini adalah Linda. Ya, dengan catatan Linda itu dalam wawancara di videonya Deddy Mulyadi, Linda mengaku nama depannya Andi. Ya, dan nama itu adalah Andi Marlinda Putri Utami. Ya, ini salah satu acuan ya bahwa tadi Andi itu melakukan tugas seperti layaknya wanita, ya, melucuti pakaian Vina, lalu menyumpal dan lain-lain ya. Lalu ada keterangan lagi bahwa di video Deddy Mulyadi itu Linda mengaku atau keceplosan nama depannya ada nama Andi Marlinda Putri Utami. Nah, lalu kemudian ini merujuk lagi ya ke siapakah Andi ini yang tadi saya sebutkan, kan mengerucut kepada Linda menurut saya gitu ya. Jadi menurut keterangan Mel ya, Mel ini adalah saksi baru yang siap di sidang. Ya, Mel ini pria yang mengaku melihat dan mengetahui dari awal kejadian. Dia memiliki bukti rekaman suara, chat, dan foto-foto. Mel ini teman karibnya Eki. Sebelum kejadian, Eki telepon Mel katanya ada masalah dengan Egi. Ya, Egi ya, bukan Peggy Terong atau ini jangan disimpulkan dulu. Ya, mereka ketemuan berempat. Nih, perhatikan. Yang bertemu berempat itu adalah Eki, Vina, Mel, dan Linda. Mereka kemudian jalan-jalan naik dua motor. Eki memboncengkan Vina, Mel memboncengkan Linda. Ya, jadi di sini sudah jelas keterangan Mel ini bertentangan dengan keterangan Linda ya. Karena Linda bilang waktu kejadian dia di rumah. Ternyata keterangan Mel ini waktu kejadian Linda di TKP kan gitu bersama Mel ini. Ya. Nah, jadi ceritanya kemudian mereka terpisah karena Mel ini harus beli bensin dulu dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin ini jadi petunjuk bahwa Andi yang dihilangkan karena mungkin gak jelas atau mungkin larinya terlalu jauh. Saya mungkin memberi gambaran dari tadi yang saya bacakan, kok saya curiga Andi ini Linda ya. Karena Linda ini keterangannya berbelit-belit dan mengaku seolah-olah kesurupan, bisa ngomong tentang Vina secara lengkap. Ya, ini patut dicurigai. Ya, jadi kemudian kita melangkah ke Peggy yang ditangkap ini bukan Peggy pelaku pembunuhan. Ya, ini dikuatkan, bukti ini dikuatkan oleh keterangan Ibnu dan kawan-kawan kuli bangunan. Ya, Ibnu dan kawan-kawan kuli bangunan ini menyatakan bahwa Peggy di Bandung kerja bangun rumah dari mulai September sampai Desember selesainya 2016. Ya, kemudian ada keterangan Saka Tatal ya. Jadi Saka Tatal ini sebelum Peggy ditangkap Polda Jabar, Saka Tatal sempat didatangi oleh polisi. Jadi Saka Tatal ditanya, ditunjukkan
Polda Jabar diduga salah tangkap. Nur Hadi Handayani pastikan Peggy Setiawan tersangka sesungguhnya di kasus Vina Cirebon. Saat ini sidang pra-peradilan Peggy terkait dengan kasus Vina masih terus bergulir. Sebelumnya pihak Polda Jabar telah menetapkan seorang bernama Peggy sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Namun tak sedikit pihak yang menilai bahwa pihak Polda Jabar salah tangkap dan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka di kasus Vina penuh dengan kejanggalan. Sehingga dilakukanlah sidang pra-peradilan untuk dapat membuktikan apakah benar Peggy memang pelaku dalam pembunuhan Vina tahun 2016. Nur Hadi Handayani selaku Kabid Hukum Polda Jabar menegaskan bahwa pihak Polda Jabar tak salah tangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Menurut keterangan Nur Hadi, penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina oleh Polda Jabar sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Kita sudah melalui prosedur, melalui gelar perkara yang dihadiri Irswanda, kemudian Bitkum, kemudian dari Propam, semuanya sudah. Di dalam gelar perkara sebelum penetapan tersangka, dia sudah melakukan analisis yuridis baik pasal-pasal yang diterapkan. Bukti-bukti yang sudah ada semuanya sudah disampaikan dalam perkara, sambungnya. Nur Hadi membantah pihak Polda Jabar salah tangkap karena proses penetapan tersangka Peggy disebut telah sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap kasus-kasus kalau mau meningkat ke proses penyidikan, penetapan tersangka harus melalui gelar perkara terutama diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nur Hadi Handayani kemudian secara tegas membantah dugaan Polda Jabar disebut salah tangkap dan tak sesuai prosedur. Nur Hadi selaku Kabid Hukum Polda Jabar menegaskan bahwa Peggy adalah tersangka sesungguhnya pada kasus Vina. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah bukan Peggy yang lain. Mohon maaf kemarin ada di medsos Peggy Cianjur. Nanti takutnya ada Peggy yang lain. Kasihan mereka yang ada namanya Peggy, ungkap Nur Hadi. Kasus Vina Cirebon kini sudah memasuki sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Akhirnya Polda Jabar dan kuasa hukum Peggy mulai beradu bukti untuk menentukan status bersalah Peggy yang disebut menjadi pelaku dalam pembunuhan Vina dan Eki. Hal yang mengagetkan hakim juga pengacara Peggy yakni Polda Jabar mengatakan bahwa tak ada membawa saksi namun hanya ahli. Hal itu tak hanya membuat hakim heran namun juga mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji.